Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani di KTT World Water Forum atau WWF di Bali menuai banyak spekulasi dan perdebatan. Eksekutif Direktur Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategik Ahmad Khoirul Umam memberikan analisisnya terkait keakraban Jokowi dan Puan dan hubungan dengan PDIP. Dia menyebut keakraban Jokowi dan Puan memang memunculkan spekulasi. Umam menyebut hubungan Jokowi dan PDIP memang tengah tidak baik-baik saja, terlebih tidak diundangnya Jokowi di dalam acara Rakernas PDIP. Menurutnya, polemik itu menunjukkan secara terang bahwa Jokowi sudah tidak satu gerbong dengan PDIP. Umam menyebut pertemuan Jokowi dan Puan memang terkesan seperti pertemuan formal kenegaraan. Keduanya diketahui sebagai pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif. Meski begitu, dia menyebut peluang rekonsiliasi Jokowi dan PDIP tetap terbuka. Namun demikian, Umam menilai kemesraan Jokowi dan Puan tidak sejalan dengan sikap politik elit-elit PDIP belakangan ini. Misalnya, Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang masih terus mengkritisi Jokowi. Ya Mbak Nana, bagaimanapun juga Mbak Puan tentu adalah bagian dari komunikator politik terdepan PDIP. Kalau misal tadi disebutkan Bang Deddy menunjukkan kedewasaan dan sebagainya, itu sudah teruji. Nah, yang menjadi concern sekarang, apakah kemudian faksi-faksi di dalam PDIP yang tentu tetap berada di bawah model demokrasi terpimpin dari instruksi dan Ketua Umum PDIP nanti, tentu ini masih mencoba untuk bermanuver. Di satu sisi, ada faksi-faksi yang mencoba untuk menunjukkan karakter yang begitu tegas, keras, bahkan per hari ini juga tidak menunjukkan adanya indikasi membaiknya hubungan antara PDIP dengan Jokowi. Tetapi di sisi lain tentu ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk membangun komunikasi, membangun jembatan yang sekiranya jika kemudian memungkinkan dilakukan rekonsiliasi, hal itu maka kemudian bisa ditempuh melalui jalur kompromi, diplomasi, dan juga negosiasi antara dua kekuatan yang salah satunya jembatan itu adalah Puan Maharani. Meskipun di sisi yang lain, diakui atau tidak, memang luka yang terjadi dalam gesekan proses pemilu 2024 lalu memang cukup kuat. Sehingga kemudian kalau misal kemudian dilakukan proses rekonsiliasi, maka butuh upaya yang sangat luar biasa untuk membangun basis legitimasi. Apa sebenarnya argumennya? Bagaimana kemudian harus dilakukan, karena bagaimanapun juga memang yang terjadi betul-betul menyinggung kedaulatan dan juga ego dari elit di dalam struktur kekuasaan kepemimpinan di PDIP. Nah, oleh karena itu saya pikir dari pihak Jokowi sendiri juga sudah siap dengan segala konsekuensi dari setiap pengambilan keputusan dan juga sikap politik yang dilakukan di pemilu 2024 yang lalu. Maka kalau misal sekarang kemudian ada gap yang kuat, rasanya ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggung. Dari PDI Perjuangan sudah menegaskan Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan kader internalnya sehingga tidak perlu diundang ke Rakernas. Sementara dari relawan Projo punya imajinasi, punya harapan bahwa Pak Jokowi segera move on dan menjadi ketua umum partai baru begitu ya. Jadi mencari partai lain kemudian Pak Jokowi menjadi ketua umumnya. Jadi Anda melihat bahwa ya memang sudah selesai nih hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Makanya nggak diundang ke Rakernas dan harus cari pelabuhan politik baru. Ya Mbak Nana, diakui atau tidak, statement dari Bang Deddy, dari sejumlah elit, Pak Komarudin Watubun, dari Sekjen PDIP, Bang Mas Hasto, saya pikir itu semua mengkonfirmasi bahwa hubungan antara PDIP dengan Jokowi sudah berakhir. Dan sudah memiliki ketetapan, meskipun tidak ada sebuah bukti legal formal yuridis dalam konteks kepartaian, dalam skema pemecatan, tetapi dalam konteks politik ini sudah selesai. Tidak diundangnya tidak diundangnya Jokowi di PDIP dalam konteks Rakernas besok itu adalah sebuah ekspresi cerai talak 3 yang sudah tidak mungkin untuk kemudian dihadirkan sekali lagi untuk bersatu kembali. Maka dalam konteks ini tentu kita hanya berharap kedewasaan politik dari masing-masing untuk saling menghormati, saling menghargai,
Dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nana, move on saja. Kalau misal memang ternyata ada ekspektasi lebih untuk menjadi ketua umum, tentu itu tidak bisa terwadahi di PDIP. Ya. Nah, kalau misal kemudian tidak bisa terwadahi, ya yang bisa dilakukan move on. Maka masuk di partai lain atau membuat partai baru. Sehingga kemudian memiliki akar yang begitu kuat, yang memang betul-betul menunjukkan karakter seorang Jokowi, dan itu barangkali akan jauh lebih produktif dalam konteks kontestasi berdemokrasi ke depan. Oke, kira-kira menurut Mas Umam, partai mana yang cocok untuk Pak Jokowi berlabuh ini setelah move on dari PDI Perjuangan? Ya, sejauh ini informasi yang kemudian cukup kuat salah satunya adalah Golkar. Tetapi di saat yang sama tentu tidak mudah untuk masuk di Golkar, karena bagaimanapun juga ada cukup banyak varian-varian kekuatan besar di dalam Golkar. Maka kalau misal kemudian Pak Jokowi mau masuk, maka harus disiapkan landing yang betul-betul baik, dan kemudian harus dikoordinasikan secara matang, terutama dengan elemen-elemen kekuatan di dalamnya. Nah, elemen itu yang kemudian harus diposisikan memang betul-betul siap untuk menerima, jangan sampai sudah masuk tetapi justru memunculkan situasi yang justru tidak produktif bagi internal Golkar. Nah, ini yang harus ditangkap secara matang, baik dari Golkar maupun dari Pak Jokowi sendiri. Baik. Dia pun menyebutkan jika memang pada akhirnya Jokowi dan PDIP sudah cerai talak, maka keduanya tidak akan bisa rujuk kembali. Diketahui momen Jokowi dan Puan itu terjadi saat welcoming dinner WWF di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK Bali, Minggu 19 Mei malam. Puan merupakan salah satu tamu yang disambut langsung Jokowi dalam acara dinner tersebut. Puan tiba di GWK mengenakan pakaian kebaya putih. Ia berjalan menuju Jokowi yang sudah menunggu di lokasi penyambutan. Jokowi dan Puan berjabat tangan lalu berbincang sejenak dan senyuman terpancar di wajah Jokowi maupun Puan. Keduanya lalu berdiri bersebelahan menghadap kamera. Jokowi lantas mempersilakan Puan ke venue welcoming dinner. Jokowi dan Puan juga berjalan bersamaan di atas karpet merah bersama para delegasi WWF. Mereka lalu duduk di kursi masing-masing. Bertemu dengan Bu Puan di KTT WWF, Pak, apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Ngobrol apa, Pak? Ya, Pak. Cukup akrab, Pak. Ingin sumringah gitu, Pak, ketawa-ketawa gitu. Ya, semeringah dong, masa nggak boleh semeringah? Pak, ada rencana dengan ketemu dengan Bu Mega juga, Pak? Makasih ya. Ada rencana ketemu dengan Bu Mega? Yang diobrolkan ya masalah air, namanya di World Water Forum. Ada pembahasan